Kalian udah pada tahu nggak? Ternyata, 1 dari 100 orang di Indonesia mengalami depresi. Dan faktanya, 87% penderita depresi di Indonesia tidak berobat. Untuk kamu yang belum begitu paham apa itu depresi, ini dia penjelasannya. Depresi adalah salah satu penyebab utama disabilitas di dunia. Di Indonesia, 1 dari 100 orang dewasa sedang berjuang melawan depresi. Tapi karena ini adalah penyakit mental, depresi bisa lebih sulit dipahami dibandingkan masalah kesehatan lainnya. Misalnya, masalah asam lambung yang berlebih. Oh iya guys, untuk kalian yang ada masalah sama asam lambung, ada produk rekomendasi dari kita. Linknya bisa kalian cek di bawah ya guys. Salah satu hal yang banyak bikin orang bingung adalah sering salah membedakan antara depresi dengan perasaan sedih. Hampir semua orang pernah merasa down atau sedih, dapat nilai jelek, kehilangan pekerjaan, bertengkar, atau bahkan cuaca tiba-tiba hujan pun bisa bikin kita merasa sedih. Kadang malah nggak ada pemicunya sama sekali, tiba-tiba aja muncul. Lalu, ketika keadaan berubah jadi lebih baik, perasaan yang nggak enak itu hilang, nah itu adalah perasaan sedih guys. Berbeda dengan depresi guys, ini adalah gangguan medis atau kesehatan mental dan nggak akan hilang hanya karena keadaannya berubah lebih baik. Depresi bertahan setidaknya selama 2 minggu berturut-turut dan benar-benar mengganggu kemampuan seseorang untuk bekerja, bersenang-senang, atau bahkan benar-benar kehilangan rasa cinta di hatinya. Kehilangan rasa cinta terhadap pasangan, terhadap orang tua, teman, hewan peliharaan kesayangan, dan bahkan hubungan cinta terhadap diri sendiri pun bisa hilang. Ada juga yang menggambarkannya seperti sebuah keinginan untuk pulang ke rumah, padahal dia sudah ada di rumah. Gejala depresi bisa bermacam-macam guys. Perasaan sedih yang berlebih, suasana hati yang buruk, kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai, kehilangan nafsu makan, merasa nggak berharga atau terlalu bersalah, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, susah tidur atau insomnia, sulit konsentrasi, sering gelisah tanpa ketakutan yang jelas, kehilangan energi, atau yang lebih parah sering kepikiran untuk bunuh diri. Menurut panduan psikiatri, kalau kamu punya setidaknya 5 gejala ini, kamu bisa didiagnosis mengalami depresi guys. Dan nggak cuman gejala perilaku aja, depresi juga mempengaruhi otak secara fisik. Ada perubahan yang bisa dilihat dengan kasat mata atau harus menggunakan sinar X, seperti lobus frontal dan hipokampus yang mengecil. Di tingkat mikro, depresi terkait dengan beberapa hal. Gangguan pada neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Kemudian ritme sirkadian yang kacau, seperti jadwal istirahat malam yang berubah-ubah, jadwal makan yang tidak teratur, serta ketidakseimbangan hormon misalnya, kortisol tinggi atau hormon tiroid yang nggak stabil. Tapi, para ilmuwan masih belum sepenuhnya paham apa yang bikin depresi muncul. Sepertinya ini berkaitan dengan interaksi rumit antara genetika dan lingkungan sekitar. Sayangnya, belum ada alat diagnostik yang bisa memprediksi kapan atau di mana depresi akan muncul pada seseorang. Karena gejala depresi nggak kelihatan, sulit buat tahu siapa yang terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang berjuang melawan depresi. Menurut Kementerian Kesehatan, rata-rata orang yang punya masalah kesehatan mental butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk sadar dan minta bantuan medis. Karena faktanya 87% penderita depresi di Indonesia tidak berobat. Kebanyakan berpikir, kalau keadaannya nanti berubah jadi lebih baik, pasti perasaan yang mengganggu itu hilang dengan sendirinya, tapi lupa bahayanya. Bagaimana kalau ternyata keadaannya jadi lebih buruk? Maka akan jatuh ke level depresi yang lebih parah lagi, yaitu menyakiti diri sendiri dan bahkan bunuh diri guys. Untungnya sekarang, sudah ada banyak bentuk perawatan medis yang efektif. Obat-obatan dan terapi bisa saling melengkapi buat meningkatkan zat-zat tertentu yang baik untuk kesehatan otak. Dalam kasus yang parah, terapi elektrokonvulsif atau ECT juga bisa sangat membantu. Ada juga perawatan lain seperti stimulasi magnetik transkranial. Jadi, kalau kamu kenal seseorang yang sedang berjuang melawan depresi, coba dorong mereka dengan lembut buat mencari bantuan. Kamu juga bisa bantu dengan hal-hal praktis, seperti mencarikan terapis di sekitar,
atau bikin daftar pertanyaan dan konsultasikan ke dokter. Karena untuk orang yang sedang mengalami depresi, langkah pertama ini yang biasanya terasa sangat berat dan sulit untuk dimulai. Kalau dia merasa bersalah atau malu, ingatkan dia bahwa depresi adalah kondisi medis, sama kayak asma atau diabetes. Ini bukan sebuah kelemahan atau sifat kepribadian yang melenceng, dan ini nggak bisa sembuh hanya dengan pasrah tanpa ada penanganan medis. Kayak nggak mungkin kita bisa menyembuhkan patah tulang hanya dengan niat. Kalau kamu sendiri belum pernah mengalami depresi, hindari membandingkan perasaan mereka dengan saat kamu merasa sedih. Membandingkan depresi dengan kesedihan biasanya bisa bikin mereka merasa jauh lebih bersalah. Tapi, dengan sekedar ngobrol terbuka dan santai tentang depresi bisa sangat membantu loh. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa menanyakan seseorang tentang pikiran untuk bunuh diri justru bisa mengurangi risiko mereka untuk bunuh diri. Ngobrol terbuka tentang penyakit mental juga bisa mengurangi stigma dan bikin orang lebih terbuka untuk minta bantuan. Semakin banyak orang yang mencari pengobatan, semakin banyak ilmu yang didapat, dan perawatannya pun akan semakin baik. Itu doa kita bersama, guys. Oh iya guys, bolehlah bantu channel kita ini biar bisa berkembang. Masak channel luar terus yang disupport, channel lokal kayak kita ini disupport juga dong guys. Salah satu bentuk support dari kalian, misal kalian sering belanja online di marketplace manapun itu, kalian bisa gunakan link affiliate yang ada di kolom deskripsi atau kolom komentar di bawah ya guys. Kalau kalian mau support dengan cara subscribe dan like video ini juga boleh. Apalagi kalau mau komen positif sangat diperbolehkan karena semuanya masih gratis guys. Mumpung mereka masih baik, siapa tahu besok-besok kalau mau subscribe, like, dan komen jadi berbayar. Bisa jadi loh guys. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini dan semoga bermanfaat. See you next video guys.